Assalamualaikum guys. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cara ya, yaitu bagaimana cara merubah chord yang sulit tentunya bagi kita para pemula ya, dirubah menjadi chord yang gampang ataupun mudah ataupun chord-chord dasar ya. Jadi nah ini bukan mengajari ya guys, tapi hanya ingin berbagi ataupun sharing pada kita para pemula yang masih baru-baru belajar lah dalam bermain gitar. Ya, contohnya ada satu lagu yang kita suka ya, tetapi kemudian kita googling, cari di Google chord gitar tersebut, ternyata yang tersedia itu chordnya sulit, ya sulit tentunya bagi kita pemula. Nah, kita bisa merubah chord originalnya yang sulit itu ke chord dasar yang mudah dengan cara menggunakan tabel berikut ini. Nah, tabel ini hanya sebagai contoh saja guys ya. Masih banyak chord-chord dasar gitar turunan lainnya. Jadi ini sebagai acuan bantuan kita untuk para pemula. Oke, saya ambil satu contoh lagu yang nanti juga akan saya cover di video berikutnya. Ya, lagu ini populernya sekitar tahun 90-an ya. Jadi bagi kamu yang tumbuh dan berkembang tahun 90-an, mudah-mudahan ingat lagu ini. Tapi lagu ini sampai sekarang eksis terus ya, dinyanyikan oleh anak-anak muda, terutama di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Judul lagu ini adalah Bila Engkau Izinkan, lagu dari Bang Hengki Supit. Ya, berikut chord originalnya. Ya, jadi di situ ada F kris, C kris, G kris minor, kemudian B, dan A kris minor ya. Jadi bagi kita para pemula mungkin melihatnya ini wah, lihat chord atau kuncinya ini aja sudah merasa sulit ya. Ya, padahal sebenarnya arti kris itu adalah maju satu fret ya. Contohnya kita contohkan ambil F kris. Tapi yang namanya kris itu yaitu mensulitkan bagi pemula. Yang pakai kris itu adalah kunci palang ya, kunci palang. Ini F. Jadi yang dibilang F kris itu maju satu fret. Nah, ini F kris. Ah, itu dia ya. Tapi apapun ceritanya ya bagi pemula kunci palang aja kita agak sulit ya, tapi it's okay, kita belajar terus. Nah, apabila kita mengacu pada tabel berikut, maka yang pertama kita lihat adalah nada dasar dari originalnya. Biasanya banyak lagu yang dikatakan nada dasar itu ada di chord awal lagunya. Ya, contohnya lagu ini tadi di awal lagunya chordnya adalah F kris. Jadi nada dasarnya F kris sama dengan Do. Nah, begitu cara bacanya. Oke, kita lihat di tabel. Nah, kita lihat di baris pertama huruf Romawi pada tabel. Ya, di sini di baris pertama yang ada F krisnya adalah di kolom 7. Ya, bisa kita lihat di kolom 7. Kemudian kita lihat chord apa saja yang dipakai di lagu tadi. Ada F kris, C kris, G kris minor, ada B dan A kris minor. Nah, di kolom 7 tadi kita lihat ke kanannya itu adalah chord-chord pendamping. Jadi tidak jauh dari situ guys lagunya guys. Nah, kolom 7 itu ya kita lihat apa yang dipakai di lagu ini, apa yang tersedia di tabel. Oke, kemudian kita tutup chord yang di kolom 7 yang tidak dipakai di lagu ini. Oke, oke, kemudian di tabel ini saya pilih 3 kolom saja yang nada dasarnya menggunakan chord yang mudah bagi kita para pemula. Yaitu kolom 1,
kolom 3 dan kolom 8. Ya, kita lihat di kolom 1, tarik ke kanannya, ada C, D minor, E minor, F, dan G. Nah, biasanya kalau nada dasar C sama dengan Do, sama dengan di kolom 1 itu, ya chord-chord kawan-kawannya yang di samping itu aja deh, tidak jauh-jauh dari situ. Ya, kemudian kita lihat di kolom 3, ada D, ada E minor, ada F kres minor, ada G, dan ada A. Kemudian kita lihat di kolom 8, G sama dengan Do, ada G, A minor, B minor, C, dan D. Ya, nah, tetapi coba kita perhatikan ya, di kolom 3 dan di kolom 8 ada chord atau kunci yang agak sulit juga bagi kita para pemula ya. Di kolom 3 ada F kres minor, dan di kolom 8 ada B minor. Nah, jadi dari ketiga yang saya pilih tadi, yang paling gampang itu adalah di kolom nomor 1 ya. Tapi it's okay, ya, kita coba satu-satu ya. Nah, kita coba pertama di kolom 1. Oke. Itu artinya nada dasarnya C sama dengan Do. Oke, di sini kita lihat dari chord original lagu ini. Ya, berarti F kres itu digantikan oleh chord atau kunci C. Kemudian C kres kita gantikan dengan kunci atau chord G. Kemudian G kres minor. Nah, di kolom 7 kan di tabel ini kamu tidak lihat G kres minor tapi hanya G kres. Is okay. Kita ambil pendekatannya. Jadi G kres digantikan oleh D minor. Kemudian B kita gantikan dengan kunci F. Kemudian kunci atau chord A kres minor kita gantikan dengan E minor. Oke, kita coba guys. Matamu yang bening dan indah, memandang kosong dan tak bersinar lagi. Ya gitu guys ya, kurang lebih begitulah. Jadi itu penggantinya ya. Jadi untuk di kolom 1 ini C sama dengan Do, kunci-kunci dasarnya itu mudah bagi kita para pemula. Oke, kemudian kita coba di kolom 3 ya, D sama dengan Do. Ya, kita lihat F kres kamu gantikan menjadi chord D, C kres jadi chord A, G kres menjadi E minor, chord B menjadi G, A kres minor menjadi F kres minor. Nah, F kres minor ini yang tadi saya katakan ada nanti bagian single lagunya yang menggunakan F kres minor ya. Tapi ini hanya contoh aja guys. Kamu bisa pilih lagu yang lain. Ini hanya contohnya. Oke, kita coba. Matamu yang bening dan indah, memandang kosong dan tak bersinar lagi. Ya begitu. Jadi kita ambil yang sulit tadi di F kres minor. Ada bait lagunya yang menggunakan F kres minor. Menanti datangnya kasih
kasih. Nah di sini. Yang takkan pernah bisa untuk berbagi rasa. Nah itu. Ada bait lagu yang menggunakan F crash minor. Oke, kemudian sekarang kita ke kolom 8 ya, G sama dengan Do. Jadi di sini F crash kita ganti ke G, C crash ke D, kemudian G crash minor atau G crash tadi pendekatan kita ganti ke A minor, kemudian B kita ganti ke C, kemudian A crash minor kita ganti ke B minor ya. Di sini ada B minornya ya, kunci palang juga. Tapi oke, kita coba aja. G sama dengan Do. Matamu yang bening dan indah memandang kosong dan tak berjiwa lagi. Ya begitu, nah, kurang lebih ya. Jadi di sini tadi ada chord B minor, di mana baitnya kita coba. Menanti datangnya kasih, ya sini, yang takkan pernah bisa. Nah di sini, itu tadi ya, ada B minornya. Tapi oke, kita belajar. Nah, jadi tadi ada kolom 1, kolom 3 dan kolom 8 yang ya sedikit agak mudah. Tapi sebagai informasi guys, jadi di tabel ini ya, semakin kita ke angka makin tinggi, contohnya kolom C tadi di C sama dengan Do tadi di kolom 1, D itu di kolom 3, kemudian G itu di kolom 8. Jadi semakin tinggi itu maka nadanya juga semakin tinggi guys. Ya jadi ketika kamu mainkan C, suara juga agak rendah. Kemudian ketika D sama dengan Do mulai tinggi. Kemudian G sama dengan Do agak tinggi lagi, ya. Jadi bagi kita para pemula yang memang suaranya tidak bisa tinggi, ya saya sarankan maka dari chord C saja. Ya jadi karena lagu ini juga ciri khasnya itu di refnya itu wah tinggi sekali. Makanya dia ada dasarnya F crash sama dengan Do. Tapi banyak orang yang mengcover dari G sama dengan Do. Nah itu sudah kita pastikan memang suara yang mengcover itu suaranya tinggi. Ya jadi sanggup di refnya itu. Jadi kamu yang belum tahu lagunya ini coba di searching di refnya itu ciri khasnya itu suaranya itu tinggi. Ya. Jadi kemudian bagaimana kalau kita misalnya hanya familiar ataupun baru familiar di chord atau kunci C sama dengan Do. Jadi kunci C itu kita lihat di tabel 1 dan kawan-kawannya itu adalah C, D minor, E minor, F, G ya yang familiar baru itu. Tapi suara kita itu bisa tinggi guys. Nah, kita mau menaikkan. Nah, di gitar itu ya, di gitar kita ada yang namanya capo. Ya, jadi capo ini fungsinya adalah untuk menaikkan nada. Kurang lebih begitulah. Ya. Jadi kita familiar kunci C contohnya ya. Kita mau agak naik sedikit, kita menyamakan di D. Gitu. Jadi kita lihat di kolom ini C, D. Jadi setelah C untuk ke D ada 2 tingkatan, C, C crash, kemudian D. Nah, letakkan capo ini di fret 2. 1, 2. Nah, kalau kamu tetap menggunakan kunci C, ya, kamu tetap menggunakan kunci C, menggunakan capo di fret 2, itu sama dengan
kamu menggunakan kunci D tanpa kapo. Coba kita dengarkan suaranya. Ini kita menggunakan kunci C dengan kapo di fret 2. Kemudian kita buka kaponya, kita mainkan kunci D. Nah, suaranya sama guys. Nah, itu tadi fungsi dari kapo. Jadi untuk menaikkan nada, tapi dengan chord yang kita familiar. Kemudian contohnya lagi, ya, kita familiar ataupun terbiasa dengan kunci D dan rekan-rekannya. Ada D, E minor, G, A, F kres minor. Tetapi suara kita sanggup mau tinggi seperti chord original lagu ini. Contoh chord original lagu ini ada di kolom 7. Jadi kita hitung, tadi D itu kolom 3, 3, 4, 5, 6. Ya 7-nya nggak usah hitung karena di 7 ini chord originalnya. Jadi ada 4. Jadi letakkan kapo ini di fret 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kamu letakkan di fret 4 dan kamu bermain dengan menggunakan chord D ya yang kamu familiar, itu sama dengan kamu menggunakan chord aslinya F kres tanpa kapo. Jadi kamu bermain begini, coba diiringi dengan lagu aslinya, itu sama kayak. Nah begitu caranya. Itulah fungsi dari kegunaan dari kapo ini kapo. Oke, itu tadi mudah-mudahan paham ya guys untuk merubah chord-chord yang kita anggap sulit ya bagi pemula tentunya menjadi chord-chord dasar ya. Jadi bagi kamu yang baru pemula belajar gitar seperti saya juga, nggak usah ragu guys ya. Nggak apa-apa gunakan kunci yang dasar-dasar dulu karena lagu-lagu bertema love itu di lagu Indonesia khususnya itu kebanyakan yang chord-chord gampang aja guys. Nah jadi kalau kamu yang masih single, hafal itu aja, dekati cewek dengan chord dasar aja, is okay guys. Karena cewek-cewek itu nggak mau ribet guys. Yang penting dia bisa nyanyi bareng dengan kamu lagu-lagu love Indonesia, is okay lah. Ya. Oke guys, itu saja. Ini bukan mengajari guys ya, tapi ini hanya berbagi atau sharing sesama kita para pemula. Oke, selamat mencoba guys. Nanti lagu ini akan kita cover juga menggunakan chord ataupun nada dasar C sama dengan Do yang gampang aja. Oke, itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.